Pada beberapa peristiwa, Lighthead jantan akan menyerang manusia atau bahkan Lighthead betina itu sendiri. Mau ngamuk tuh. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor. yang tentunya berhubungan dengan hantu. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Seperti biasa di malam Jumat kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang mengerikan, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Sorry guys, mungkin ada agak yang mau ngomong susah amat loh. Sorry guys, mungkin ada sedikit perbedaan ya daripada video kita yang sebelumnya. Agak gelap-gelapan dikit soalnya kita hanya pakai satu lampu di depan di bawah ini. Kan biasanya kita pakai dua, atas sama bawah. Tapi ternyata yang atas ini pas kita nyalain baru sebentar aja pet mati, baterainya habis. Mau nggak mau kita charge dulu dan terpaksa kita pakai lampu ini aja. Soalnya ini keburu malam. Ini udah jam hampir setengah 11 malam. Nanti kalau kita nungguin itu sampai penuh, kita selesai record video ini mungkin Ya sampai subuh ya bisa jadi. Ya karena pembahasan kita di video kali ini agak lumayan panjang. Nanti takutnya subuh-subuh kita baru selesai syuting. Kan kita juga butuh bobo. Lanjut. Another day, another creepy pasta. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas tentang Siren Head, si makhluk berkepala toa. Dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang makhluk yang dibuat oleh orang yang sama, yang namanya adalah Mas Trevor Henderson. Yang pastinya makhluk ini merupakan makhluk fiksi, yang mana dia agak-agak mirip, hampir-hampir mirip dengan si Siren Head ini. Ada beberapa perbedaan yang mencolok, yang membedakan antara si Siren Head dan si makhluk yang satu ini. Dan makhluk tersebut adalah Lighthead. Tuh kan, kita bahas Lighthead, lampunya itu mati. Wah, ini pasti nggak diizinkan oleh si Lighthead ini. Nah kemarin kan Siren Head itu kepalanya toa atau sirine, dan di sini sirine itu jarang-jarang cuma ada di deket kali, yang itu pun mungkin udah nggak berfungsi karena udah lama banget di sana, tapi masih ada itu. Ya sungguh buat pajangan. Tapi kalau dilihat-lihat ngeri loh. Ngeri ya. Apa ya, kayak di hutan-hutan gitu kan, kayak tempat-tempatnya Siren Head gitu nggak sih? Iya. Nah kalau itu kan jarang-jarang, tapi kalau makhluk ini Lighthead banyak loh di sekitar kita. Itu kan lampu merkuri, lampu-lampu di pertigaan gitu-gitu, lampu-lampu modern di pinggir jalan, terus lampu-lampu yang ada itu panel suryanya. Itu kan di sini banyak. Tahu-tahu itu jeleng sulap. Nah itu dia, di sini kita akan membahas tentang makhluk humanoid yang dibuat oleh Trevor Henderson. Kalian bisa lihat karya-karyanya Mas Trevor Henderson juga di Twitternya, itu banyak sekali keren-keren dan creepy. Kalian bisa cek di sana, kalian follow dan kalian apresiasi karena kalian nggak akan kecewa melihat karya-karyanya Mas Trevor Henderson ini. Nah mungkin langsung aja kita memasuki ke pembahasan Lighthead. Kita cari tahu apa sih perbedaan antara Siren Head dan juga Lighthead ini. Kan konon katanya mereka ini juga masih satu keluarga ya, masih subspesies ya. Ya betul, masih satu kerabat. Intinya seduluran lah kalau bahasa Jawa. Masih satu trah. Siapkan popcorn kalian atau mungkin makanan-makanan lebaran kemarin yang nggak kemakan kalian bawa, terus kalian cemilin sambil nonton video ini, pasti sangat-sangat Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Lighthead atau si kepala lampu, si kepala merkuri, si kepala yang lampu. Intinya makhluk yang berkepala lampu.
ya kayak lampu-lampu jalan gitulah. Nah, Lighthead sendiri merupakan makhluk humanoid yang seperti kita bilang tadi, dia agak-agak mirip, hampir mirip, berperawakan sama seperti Siren Head. Bedanya si Lighthead ini kepalanya adalah lampu, tapi kalau Siren Head kepalanya adalah sirine. Ya iyalah, orang namanya aja jelas beda. Mana sih lo? Lighthead ini sendiri merupakan karakter fiksi buatan Mas Trevor Henderson, sama seperti Siren Head. Mas Trevor Henderson ini sendiri udah menciptakan banyak sekali karakter-karakter cryptid dan fiksi yang seolah-olah nyata. Makanya kita bilang kalian ke Twitternya atau ke Tumblrnya itu banyak sekali karya-karyanya yang luar biasa dan agak crispy. Apalagi kalau kalian yang menyukai creepy-creepyan, kalian bisa kesana. Kalian gak akan kecewa. Lighthead memiliki tubuh yang sama dengan Siren Head. Yang menjadi perbedaan lainnya di sini adalah kedua makhluk ini mempunyai tinggi yang bisa dibilang berbeda ya, dan sangat signifikan. Nah, Siren Head sendiri seperti yang kita tahu, dia memiliki tinggi sekitar kurang lebih 40 kaki. Sedangkan si Lighthead ini hanya memiliki tinggi sekitar 20 kaki. Setengah. Ya, setengahnya cuma gini. Pendek dong. Ngapoli? Ora Mas, yo gelut yo. Dang. Kemudian ini Siren Head ini Lighthead. Dang. Enggak ada apa-apa. Aku kok ngomong Lighthead susah banget ya. Lighthead. Wait. Lighthead ini memiliki dua jenis, yaitu ada Lighthead jantan dan juga Lighthead betina. Widih, jadi ada pasangannya ya. Nanti kan kalau menurut sebuah sumber, Lighthead jantan lebih tinggi dari Lighthead betina. Si Lighthead jantan memiliki tinggi sekitar 20 kaki, sedangkan yang betina itu tingginya cuma sekitar 17 kaki. Dan setiap jenis kelamin memiliki rentang lengan sekitar 9-10 kaki. Jadi tangannya panjang banget ya. Sama kayak Siren Head lah kira-kira. Hampir ke sepanjang lengannya ke tangan itu hampir sepanjang kakinya. Kok kamu ketawa? Untuk berat badannya sendiri, si Lighthead ini memiliki berat badan yang enggak tanggung-tanggung. Dia itu sekitar 2400 kg. Bahkan ada juga sumber lain yang mengatakan jika Lighthead ini merupakan makhluk yang hidup berkoloni. Jadi bagi kalian yang enggak tahu koloni itu apa, koloni itu kayak semut gitu loh. Ngerombol, membentuk suatu kayak pasukan gitu. Dan bisa disimpulkan kalau Lighthead memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan si Siren Head. Jadi kalau keroyokan itu menang ya ini. Apalagi Lighthead-nya kan lebih tinggi tuh. Iya kan? Walaupun si Lighthead agak sedikit pendek dari si Siren Head kan, tapi jumlahnya kan banyak. Tapi masa sedulur padu? Nggak boleh. Pasti. Nah, jadi Lighthead sendiri memiliki kulit yang sebagian besar warnanya itu adalah abu-abu. Plak mirip-mirip kayak tiang lampu itu loh. Iya kan? Iya, lampu-lampu yang di jalan kan gitu semua atau warnanya. Ketebalan kulitnya sendiri memungkinkan makhluk itu tahan dari gigitan ataupun goresan dari makhluk agresif lainnya. Jadi ada yang nyokot, ada yang nyerang, nyos itu aman lah, kebal. Kayak ngopo tali. Gimana enggak, kulitnya sendiri bisa dijadikan sebagai pertahanan dirinya. Karena penangkalnya parasit membuat makhluk itu memiliki aroma atau bau-bau yang khas, yang tentunya membedakan dia dengan si Siren Head. Kenapa kok bisa bau menyengat, memiliki aroma yang khas seperti parfum Prancis? Apa sih? Kulit si Lighthead ini sendiri mengandung 11 zat bahan kimia aromatik. Tapi di sini bau-bau atau aromanya si Lighthead jantan dan juga betina itu berbeda ya. Kalau Lighthead jantan memiliki aroma yang lebih kuat daripada betina. Jadi baunya itu lebih menyengat daripada betinanya. Malah sangit. Dan juga ada fungsi lain dari aroma tersebut. Bau badan si Lighthead ini juga memiliki fungsi nyual.
bohlam dan juga fungsinya. Ya, seperti namanya ya, light head kan lampu itu pasti ada bohlamnya dan pasti ada fungsinya dong. Masa tiba-tiba ada nggak bisa untuk ngapa-ngapa? Tanya sama Mas Trevor, Mas itu fungsi kepala lampunya itu buat apa sih? Gak ada. Gak ada apa, gak ada fungsinya, cuma hiasan kan nggak mungkin dong. Pasti itu ada fungsinya. Light head ini sendiri enggak benar-benar seperti namanya, light head atau kepala bohlam lampu atau kepala lampu, alias dia nggak benar-benar memiliki kepala. Maksudnya kepala di sini bukan kepala kayak kita gini, tapi kepalanya itu benda gitu loh. Tahu kan maksudku? Iya jelas kita. Aku mudah maksud. Itu kayak kita cangkok gitu. Kayak dicangkok gitu loh. Maksudnya kepalanya dicangkok sama benda-benda, kalau siren head sama sirine atau toa, kalau si light head sama bohlam atau lampu jalan itu. Dia nggak memiliki kepala, tapi dalam artian bukan kepala ini, tapi itulah pokoknya. Susah jelasinnya. Yang disebut kepala ini merupakan beberapa campuran dari beberapa elemen yang enggak diketahui dan membuatnya hampir mustahil untuk dihancurkan dengan cara biasa. Secara teori, komponen utama yang ada di light head adalah beberapa jenis senyawa cahaya keras, terang banget gitu ya, mungkin ya, yang mana bohlam lampu tersebut dapat menghasilkan sorotan cahaya dan cahayanya tampak dengan jelas menyerupai bohlam dengan intensitas tinggi, yang mana itu seperti yang dipancarkan oleh lampu jalanan itu loh, yang ada di pinggir-pinggir jalan raya. Terang banget ya berarti. Terang juga di neng raimu ya. Aduh. Celeng. Usut punya usut, lampu kepala bohlam ini nggak akan dapat dihancurkan ataupun tergores. Jadi anti gores ya, nggak usah dipasangin TG, temper glass. Lu kira layar HP? Oh jadi bener ya pernyataan yang sebelumnya tadi itu kan nggak bisa dihancurin. Itu mungkin sulit atau bahkan nggak bisa sama sekali, mustahil gitu. Lampu tersebut juga diklasifikasikan sebagai non-decaying. Di sini tulisannya non-decaying, yang mana itu artinya adalah enggak bisa membusuk, tak terbusukkan. Kenapa kok bisa begitu? Karena ya di kepalanya itu enggak mengandung bahan-bahan organik, maksudnya godong-godongan atau tebok-tebokan. Jadi pure semua yang ada di badan-badannya itu bahan-bahan non-organik, besi-besian, seng-sengan, intinya yang begitu-begitulah. Fungsi lampu dari light head. Jadi bohlam lampu pada kepala light head memiliki banyak sekali kegunaan. Bisa untuk kemampuan pertahanan ataupun serangan, bisa melindungi diri dan juga bisa mencari mangsa gitu loh. Bohlam lampu tersebut dapat membuat pola kilat dengan cepat. Flash ya? Ya flash gitu. Yang mana itu mirip lampu stroboskopik. Baru denger aku lampu stroboskopik itu apa sih? Baru denger nih. Ke lampu tembak. Bener. Iya, lampu tembak. Lampu tembak yang di pasar malam itu gak sih? Iya, cuma lampu tembak. Iya, kita buka salah satu ya. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya ya, celeng. Bener. Iya, bener. Kalau buat kita lighting langsung kita gini. Dan selain lampu stroboskopik juga mirip lampu sorot. Disebutkan juga apabila manusia menatap secara langsung sorotan dari lampu light head itu bisa sangat berbahaya karena dapat menyebabkan mata manusia menjadi buta. Dan juga light head ini sendiri memiliki beberapa sinyal yang memungkinkan kamu untuk memprediksi kapan ia akan memulai polanya. Jadi pola itu ya bisa berubah-ubah, kayak lampu tembak tuh, sorotannya itu bisa berubah-ubah gitu loh. Kalau kita salah benerin aja di bawah. Dan ternyata dia kan nggak punya kepala seperti kita, yang mana itu ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, dan cuma lampu. Kalau lampu kan otomatis nggak ada matanya toh. Itu bener-bener benda gitu loh. Dan kamu mikirnya pasti nggak ada matanya, atau si light head ini nggak memiliki mata sama seperti kita. Tapi kalau dipikir-pikir pun, gimana caranya dia jalan? Apa pakai sensor atau apa? Tapi ternyata si light head ini juga memiliki mata. Tapi mata itu enggak terletak di kepala lampunya itu, melainkan terletak di area dadanya. Di situ ada dua mata bulat hitam
kecil. Bukan tanpa alasan kenapa mata itu terletak di situ. Itu semata-mata untuk melindungi si Lighthead ini dari kilatannya sendiri, sorotannya itu sendiri ya. Kan katanya bisa membuat mata jadi maaf buta. Ditaruh di sini biar aman. Ya. Intinya dia jadi rentan terhadap kekuatan lampunya itu sendiri. Makanya ditaruh di sini itu matamu lho. Nah, untuk melindungi dirinya sendiri akan menutupi matanya dengan jaringan kulit di sekitarnya. Jadi mirip mata kita ya saat berkedip gitu. Dia kan ditutupi oleh kulitnya yang ada di sekitar situ. Seret. Kalau kita kan ada ininya apa ini namanya? Kelopak. Iya benar. Kalau kita surat gini ya, aman. Kalau dia seret gitu, aman. Lighthead ini sendiri juga akan mulai membuat dengungan, yang mana dengungan itu sangat-sangat dalam dan mirip dengan geraman anjing. Bayangkan kalau itu Lighthead kan besar. Kalau ngeram gitu, sangat-sangat creepy. Apalagi kalau kalian tidur terus dengar suara kayak gitu, auto mentoho dan insomnia, pasti dijamin gak bakal bisa tidur. Jadi pas selama dia menggerang itu tadi, mendengung itu kayak apa ya? Kan kalau kita buka kan mesti gini, gitu kan ada gerakan tuh. Si Lighthead ini juga gitu, kayak sedikit membungkuk gitu, kayak orang mutah gitu. Aduh, tolong loro, aku pengen ngising. Reproduksi dan agresinya si Lighthead. Jadi di sini menerangkan edukasi, pendidikan si Lighthead ini berkembang biak dan juga penyerangannya atau mencari mangsa. Disebutkan bahwa Lighthead jantan muncul pada beberapa kesempatan untuk membentuk seleksi sebelum kawin dengan Lighthead betina yang ada di dekatnya. Menarik-narik dulu. Kode ya. Kode. Kalian tahu kucing? Kak kucing mau itu kan ngaung-ngaung ya, kurang lebih kayak gitulah. Lighthead juga ada ritual-ritualnya dulu. Beberapa kali Lighthead terbukti sangat agresif karena mereka akan menyerang makhluk apapun yang ada di sekitarnya. Pada beberapa peristiwa, Lighthead jantan akan menyerang manusia atau bahkan Lighthead betina itu sendiri. Ngamuk tuh. Untuk menangkal serangan tersebut, para betina akan bersembunyi sewaktu pasangan mereka bertemu dengan Lighthead jantan yang lainnya. Kayak kucing lagi, kucing jantan sama betina mau itu. Ada kucing jantan lain mendekat, pastikan yang jantan langsung itu kan, benar, berkelahi. Sama halnya dengan ini si Lighthead. Intinya kalau diganggu itu bakalan ngamuk. Lighthead jantan menghasilkan suatu bentuk hormon yang menyebabkan agresi seperti adrenalin, yang mana itu dihasilkan dalam jumlah yang sangat tinggi sehingga mematikan kebanyakan makhluk selain dirinya sendiri. Lighthead jantan diperlihatkan juga memiliki banyak efek fisik sewaktu dalam kondisi yang agresif tersebut. Di badannya itu berubah ya, langsung ada perubahan di badan-badannya. Kayak kita manusia marah kan pasti mukanya merah, kalau nangis air matanya keluar, kalau muntah mukanya keluar. Nah, ketika si Lighthead ini marah atau agresif, warna kulit mereka akan menjadi sedikit lebih hitam dengan jari-jari yang sedikit menonjol, tambah panjang. Selain itu juga mereka juga akan bertambah tinggi sekitar 4-5 inci atau 10-12 cm. Dan setelah itu kulit mereka agak membengkak, bidurin. Mereka akan tetap ada pada kondisi ini selama 10 menit sebelum kembali normal. Ketika Lighthead jantan menyala, posisi mereka akan mirip dengan gorila silverback. Jadi mereka bertingkah kayak gorila gitu loh, kayak gini. Tahu gorila kan? Gorila kan gini. Oh, gini tuh. Kayak apa ya? Duduk gitu kan. Gini gitu loh. Kalau di sini nggak kelihatan ya. Ya pokoknya kayak gitu. Dan pada saat itu juga si Lighthead jantan ini mulai mengeluarkan suara berdengung, yang mana itu sama seperti yang sebelumnya yang kita jelaskan tadi. Tetapi di sini yang membedakannya adalah dengan nada yang lebih bermusuhan. Nada-nadanya ngajak gelut gitu ya. Mereka kemudian juga akan saling mengisi dengan kecepatan hingga 45 mph dengan kekuatan yang mirip dengan dua mobil Honda Civic yang saling menabrak satu sama lain. Dahsyat ya. Mereka kemudian akan mulai berguling-guling dan memulai mencakar hingga memukul
memukul kepala. Gelutnya si Lighthead seperti itu. Mereka juga kadang-kadang akan mengikat leher dengan memukul leher mereka dengan kekuatan yang cukup untuk menaklukkan manusia biasa. Jadi kita nggak ada apa-apanya ya, cuma gergarek itu udah terhempas. Lighthead jantan akan beradu selama beberapa menit sampai pemenang ditunjukkan oleh kematian ataupun salah satu lampu Lighthead dijabut. Tanda-tandanya kalau salah satu di antara mereka menang, berhasil matikan salah satu di antara mereka atau nyabut kepala lampunya itu. Sadis ya. Dang tak kandani mbokmu lu. Gimana sih caranya si Lighthead ini memangsa atau mencari para korban? Disebutkan bahwa Lighthead ini akan berpura-pura menjadi sebuah lampu, yang mana itu adalah lampu di pinggir jalan, dan si Lighthead akan memilih jalanan yang sepi untuk mencari mangsa. Ketika ada manusia atau binatang yang mulai mendekati si Lighthead, makhluk ini akan menjadi diam, begegek tak, menyamar menjadi lampu jalanan, dan ketika manusia atau hewan itu udah sangat dekat dengan si Lighthead, maka si Lighthead akan mulai mematikan lampunya. Setelah itu terdengarlah suara langkah seperti suara langkah kakinya raksasa, yang mana itu adalah suara langkah kakinya Lighthead. Dan kemudian terdengar suara jeritan di TKP itu tadi. Cuma terdengar suara-suara jeritan aja. Serem banget ya. Jadi kalian jangan sampai melewati jalanan sepi sendirian, apalagi kalau ada lampunya. Kalian jalan di jalanan sepi sendirian, yang kalian tahu di situ nggak ada aliran listrik, tiba-tiba ada merkuri. Wah, Satu lagi, ini tinggi lagi. Ini kan biasanya merkuri segitu, kok tinggi banget ya. Wah, ternyata itu bukanlah lampu merkuri melainkan Lighthead. Nah, kalian kelar nak lah. Nah, oke guys, itu tadi dia penjelasan kita mengenai Lighthead. Gimana menurut kalian tentang makhluk yang satu ini? Apakah menurut kalian makhluk Lighthead buatan Mas Trevor Henderson ini creepy atau B aja? Tapi ya sekali lagi kita bilang makhluk-makhluk yang kita bahas kali ini itu merupakan makhluk fiksi atau karakter fiksi, jadi nggak nyata. Dan gimana menurut kalian tentang Lighthead dan juga Siren Head? Manakah dari kedua makhluk tersebut yang paling kuat menurut kalian? Karena ya masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Si Lighthead dia hidup berkoloni, tapi si Siren Head ini lebih tinggi. Tulis aja di bawah. Dan maaf mungkin kalau kita ada kekurangan informasi atau info-info yang salah mengenai si Lighthead ini, kalian bisa benerin aja atau tambahkan di bawah. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, si Lighthead itu tadi bisa aja mengawasi di luar rumah kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping, support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah, dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang seru lainnya, kalian bisa langsung kirimkan aja ide kalian ke Instagram kita @barsilizon, atau langsung aja kalian tulis di bawah. Udah gembrok bios, soalnya mau hujan tapi gak jadi. Baju baru di hari raya, nggak punya. mall tutup,
ngibulin. Terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung kita, setia menonton video-video di channel ini. Kita apresiasi banget. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu terhibur dengan video-video crispy kita. Terima kasih telah menonton video ini dan bye.